Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Sekar Budi Jayanti dengan NIM 877308662, program studi PGSD UPPJJUT Surabaya. Hari ini, Rabu 13 Mei 2026, saya akan melaksanakan tugas mata kuliah SBGK 4107 Praktikum IPA di SD dengan dosen pengampu Ibu Linda Sekar Utami. Praktikum yang saya lakukan kali ini yaitu pada modul 3 tentang makanan KP 2 uji makanan dengan judul praktikum uji karbohidrat dan uji lemak pada bahan makanan. Apa itu karbohidrat? Karbohidrat atau amilum adalah senyawa yang terdiri dari unsur karbon, hidrogen, dan oksigen. Untuk menguji karbohidrat dalam makanan dengan cara pemberian zat iodium. Tujuan praktikum ini yaitu untuk mengidentifikasi bahan makanan yang mengandung karbohidrat. Apabila bahan makanan ditetesi iodium berubah warna menjadi ungu kebiruan atau biru kehitaman, maka makanan tersebut mengandung karbohidrat. Alat dan bahan yang digunakan yaitu alat tulis, tabel pengamatan, dan 10 bahan pokok makanan yang terdiri dari nasi putih, putih telur rebus, biskuit, apel, kentang, margarin, pisang, tepung terigu, gula pasir, tahu, kemudian menggunakan betadine sebagai pengganti kalium iodida. Berikut langkah-langkah percobaan. Pertama, susun dan beri label bahan makanan yang akan diuji karbohidratnya. Pertama yaitu apel, kemudian kentang, kemudian tahu, kemudian biskuit, kemudian nasi, kemudian putih telur rebus, kemudian margarin, lalu pisang, lalu tepung terigu, dan terakhir yaitu gula pasir. Langkah selanjutnya yaitu teteskan betadine ke 10 bahan makanan yang sudah disiapkan sebanyak 2-3 tetes. Bahan makanan tersebut diawali dari putih telur, kemudian apel, kemudian nasi, kemudian biskuit, kemudian kentang, kemudian margarin, kemudian pisang, lalu tepung terigu, lalu gula pasir, dan terakhir yaitu tahu. Berikut 10 bahan makanan setelah ditetesi betadine 2-3 tetes. Selanjutnya, diamkan kurang lebih 10 menit lalu amati hasil perubahan yang terjadi. Berikut hasil pengamatan bahan makanan yang sudah ditetesi betadine dan sudah didiamkan selama 10 menit. Bahan makanan yang berubah menjadi biru hitaman yaitu pisang, nasi, biskuit, tepung terigu, kentang. Kemudian makanan yang tidak berubah warna yaitu apel, putih telur rebus, margarin, gula pasir, dan tahu. Berdasarkan hasil percobaan uji karbohidrat yang telah dilakukan, berikut bahan makanan yang mengandung karbohidrat atau amilum yaitu nasi, di mana warna awalnya putih terang berubah menjadi ungu kebiruan. Kemudian tepung terigu awalnya putih terang berubah menjadi ungu kebiruan. Kentang awalnya berwarna kuning berubah menjadi ungu kebiruan.
Kemudian biskuit, warna awalnya coklat berubah menjadi ungu kebiruan. Dan terakhir yaitu pisang, awalnya warna kuning berubah menjadi ungu kebiruan. Hal ini disebabkan karena reaksi antara zat iodium dengan zat amino, sehingga menyebabkan perubahan warna menjadi ungu kebiruan. Selanjutnya, saya akan melakukan praktikum uji lemak. Apa itu lemak? Lemak adalah zat gizi makroesensial yang berfungsi sebagai sumber energi tinggi, pembentuk sel dan pelarut vitamin A, vitamin D, vitamin E, dan vitamin K. Tujuan percobaan ini yaitu mengidentifikasi bahan makanan yang mengandung lemak. Alat dan bahan yang digunakan yaitu piring, kertas coklat, lampu senter, lilin, sendok, kemiri, margarin, wortel, seledri, biji jagung kering, singkong, kacang tanah, pepaya, santan, minyak goreng, susu, air, alat tulis, dan tabel pengamatan. Langkah-langkah percobaan uji lemak. Pertama, siapkan alat dan bahan yang digunakan. Kedua, siapkan sampel kertas coklat yang sudah diberi label. Uji coba dengan mengusapkan satu persatu bahan makanan, yaitu dimulai dari jagung, kacang tanah, kemiri, pepaya, wortel, singkong, seledri, ke sampul coklat. Pertama yang saya oleskan yaitu jagung. Kedua yaitu kacang tanah. Ketiga yaitu kemiri. Keempat yaitu pepaya. Kelima yaitu wortel. Keenam yaitu singkong. Ketujuh yaitu daun seledri. Kedelapan yaitu air. Kesembilan yaitu susu. Selanjutnya yaitu santan. Lalu minyak goreng. Terakhir yaitu margarin yang dilelehkan terlebih dahulu di atas lilin. Lalu dioleskan ke kertas coklat. Setelah semua bahan makanan diaplikasikan ke kertas coklat, diamkan selama 10 menit dan amati menggunakan senter, lalu catat pada tabel pengamatan. Setelah 10 menit, saya akan melakukan pengamatan menggunakan senter. Karena saya melakukan praktikumnya pada siang hari, cukup menggunakan cahaya sinar matahari. Pertama, yaitu minyak goreng tembus cahaya. Kemudian kacang tanah, lalu kemiri, lalu
susu, lalu santan, lalu margarin, lalu jagung, lalu seledri, lalu air, papaya, wortel, dan terakhir yaitu singkong. Hasil yang diperoleh untuk kemiri, margarin, santan, minyak goreng, kacang tanah, susu meninggalkan bekas pada kertas coklat yang menunjukkan adanya kandungan lemak pada makanan. Sementara wortel, seledri, air, jagung, singkong, pepaya tidak meninggalkan bekas di kertas yang artinya tidak mengandung lemak. Kesimpulan, untuk uji lemak pada makanan yaitu bahan makanan yang mengandung lemak akan meninggalkan noda transparan atau tembus cahaya pada kertas sampul coklat setelah dioleskan dan dikeringkan selama 10 menit. Sekian video praktikum yang dapat saya lakukan. Mohon maaf apabila ada kesalahan yang saya sengaja maupun tidak. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.